Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh legaya wa bil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mu'allifil kitab khususun mu'allif lugul usul wa ila jami'i mustahidina wa munawwibina wa ila jami'i muslimin wal muslimat wa ila jami'i muslimin wal muslimat al-fatihah. Sebelum memulai lugul usul, silakan mahasiswa yang mau bertanya, silakan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya ingin bertanya, melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu berupa teks yang ada dalam kitab Lugul Usul. Di sana dikatakan wa yata'allaqu al-khitabu indana bil ma'dumi ta'alluqan ma'nawiyan. Jadi mengenai pembahasan bahwa khitab itu menurut Asy'ari sudah ada sejak zaman dahulu atau disebut dengan kalam nafsi, kalam azali lah. Nah, sedangkan kalau dari Mu'tazilah itu kan mereka tidak mempercayai atau menolak bahwa kalam itu sejak zaman azali. Mu'tazilah itu menolak. Sedangkan Asy'ari itu meyakini hal tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, ta'aluk tersebut itu kan bil ma'dumi sudah halnya khitab itu kan mesti ada yang diperintah atau makmurnya seperti itu. Baik dalam Al-Quran berupa amr, tentu ada yang diperintah. Nah, sedangkan ini kan muhal, memerintah perkara yang belum ada. Zaman azali itu siapa yang diperintah? Kalau dari Asy'ari itu mempercayai adanya kalam azali. Dalam Nazam Kaukabusati juga kan sudah dikatakan bahwa wal amru bil ma'dumi wan nahyu talaq ay ma'nawiyan wa ababakil firaq. Dari ababakil firaq itu seperti Mu'tazilah itu mereka menolak pernyataan tersebut. Nah, sedangkan dari Asy'ari ini bagaimana penjelasannya kok bisa mempercayai, meyakini hal tersebut, kalam azali itu. Sedangkan kalau secara logikanya kan mestinya hukum itu ada yang diberikan, kepada siapa hukum tersebut itu diberikan. Sedangkan kalau bil ma'dum kan itu bagaimana pola pikirnya agar tidak muhal, agar seseorang tidak keliru dalam memahaminya, itu pertama. Kemudian kedua, kalau dari teori ini diperinci ke dalam
furuk-furuknya itu bagaimana prosesnya. Jadi dari usulnya ke furuk itu minta prosesnya sehingga furuk apa saja yang terbangun dari teori ini. Jadi pertanyaannya berangkat dari Nazm Kaukab Busati atau teks Lubul Usulnya yang mengatakan bahwa al amru bil ma'dumi wan nahyu talaq ay ma'nawiyan wa ababakil firaq. Bagaimana pemahamannya agar teks tersebut itu mudah difahami dan tidak keliru gitu. Nazmannya wal amru bil ma'dumi wan nahyu talaq ay ma'nawiyan wa ababakil firaq. Ini itu saja yang dapat saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul pertanyaan mengenai Lubul Usul wa yata'allaqu al-hijab indana bil ma'lum ta'alluqan ma'nawiyan. Lafaz ini nazmannya nazman jamul jawamnya yaitu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil ma'ruf wa Imam Jalaluddin As-Suyuti mengenai lafaz wa yata'allaqu bil ma'lum ta'alluqan ma'nawiyan. Imam Jalaluddin As-Suyuti melalui nazar beliau mengatakan wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil ay ma'nawiyan wa wa abda ilmu. Sebelum menjelaskan jawaban mengenai pertanyaan alangkah istimewanya, alangkah berkahnya membaca Lubul Usul halaman 11 wa yata'allaqu al-hijab indana ta'alluqan ma'dumi ta'alluqan ma'nawiyan wa yata'allaqu hubungan ta'alluq apa al-hijab indana mungduwe ulama hijab ay asyairah indana memiliki ta'alluq setiap dorong atau jermat-jerut memiliki ta'alluq
ta'alluqnya pada fi'il wa yata'allaqu sesuai dalam nazam awaidul i'rab wa alil wa ma bil fi'li amma yahtawi ma'nahu wa yata'allaqu indana bil ma'lum alaman perkara al-ma'lum bil ma'lum ta'alluqan kelawan ta'alluq maknawiyan ambungsya maknawi wa yata'allaqu al-hijab indana bil-ma'lum ta'alluqan maknawiyan kelompok Asy'ariyah mengatakan bahwa hidup Allah, alam Allah, hidup Allah memiliki ta'alluq pada sesuatu yang maklum, sesuatu yang belum muncul. Lalu mengenai lafaz ini Imam Jalaluddin Asy'ari melalui nazam Jam'ul Jawabat mengatakan wal amru bil ma'lumi wan nahyu talaq ay maknawiyan wa abda il-khira wal amru bil ma'lumi wan nahyu talaq ay maknawiyan wa abda il-khira wal amru bil ma'lumi wan nahyu talaq wal amru utawi amr wan nahyu lan nahyu bil ma'lumi kelawan perkara maklum itu ikhtalaqo ta'alluq apa amr wanai ay manawiyan tegese ta'alluq maknawi wa akalan nolak sapa da'il firati Allah liyane Asy'ariyah ay Mu'tazilah. Mengenai permasalahan ini, mengenai pembahasan ini, ada dua kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok Asy'ariyah. Lalu kelompok yang kedua yaitu kelompok Mu'tazilah.
kelompok pertama yang diwakili oleh Asy'ariyah mengatakan bahwa hitabullah alamu an-nafsi, hitabnya Allah yang dimaksud dengan hitab dalam Royatul Usul yaitu al-hitab an-nafsi al-asyari. Yang dimaksud hitab adalah alamnya Allah yang asyari, sehingga Allah adalah qadim, lalu Al-Quran Al-Qaim bijati qadim. Al-Quran ini adalah qadim, lalu dalam Al-Quran ada amar nahi, muncul pertanyaan, kenapa ada amar, ada perintah, sedangkan yang diperintah belum ada. Al-Quran hitabullah al-qadim, lalu dalam Al-Quran ada amar, ada perintah, ada larangan. Muncul pertanyaan, kenapa pada zaman Asy'ari sudah ada perintah, tetapi manusia yang diperintah belum ada atau makhluk. Inilah pertanyaan, inilah muncul kelompok Mu'tazilah yang mengatakan bahwa adanya ta'alluq maknawi adalah muhalun, sehingga kelompok Mu'tazilah tidak percaya adanya alam nafsu. Lalu kelompok Asy'ariyah menjawab pertanyaan Mu'tazilah dengan mengatakan bahwa alam an-nafsi adalah alam hakikatan. Seperti manusia ada alam nafsu. Manusia ucapan hakikatan ada dalam hati. Lalu lisan ini hanya alat untuk membantu
apa yang ada di dalam hati, sehingga kelompok Asy'ariyah mengatakan innal kalama la fil fuadi innama ju'ilal lisanu ala fuadi dalila innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu ala fuadi dalila innal alama sejumlah alam itulah fil fuad dalam aqlide menungso. Kelompok Asy'ariyah mengatakan bahwa sesungguhnya yang dinamakan alam ucapan adalah ucapan hati, sedangkan lisan ini alat untuk menunjukkan apa yang diucapkan oleh hati. Innal kalama lafi fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila, sehingga mengenai untuk memahamkan Mu'tazilah nampil Imam Isnawi untuk memahamkan bahwa yang namanya ucapan adalah ucapan hati. Imam Isnawi tampil mengatakan dalam kitab Tauhid, beliau mengatakan mas'alatun al-alamu wa nahwu al-qawli wal kalimati wa min furu'iha Allah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumus siyami ahadikum fala yafusu wa la yajharu fa inimru'un khataman aw qatalahu falyaqul inni sha'imun hal yaqulu bi qalbi aw min lisani syu'in wa jihani yasama afi min awali syaqala qala ala imatu haja wa haja wa ma'nahu yantur nafsahu min dalika liyan jasira fa innahu
la makna lidhikri bilisani illa izharul ibadati wa huwa riya'un. Wa qala Nawawi fil adhari adhari wajhaini annahu yaqulu bilisani. Imam Isnawi menampilkan suruhnya, menampilkan mengenai contoh bahwa alam an-nafsi itu ada, contohnya adalah hadis Rasulullah yang mengatakan Sa'ul inni syaimun idza syama ahadukum idza kana siyamu ahadukum idza syatamahu aw qatalahu syai'un inni syaimun. Rasulullah mengatakan pada waktu kalian semua sedang puasa, maka janganlah melakukan perbuatan yang jelek, perbuatan jahlun. Lalu seandainya ada orang lain mengucapkan kata-kata yang tidak baik, idza syatamahu syai'un inni syaimun. Apabila ada orang lain mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepadamu, sedangkan engkau dalam keadaan puasa, maka ucapkanlah ini syaimun. Qul inni syaimun. Mengenai hadis Nabi ini, ulama terjadi silang pendapat, ulama terjadi khilaf apakah ucapan Qul inni syaimun, apakah lafaz Qul inni syaimun ini diucapkan dalam hati atau lisan. Nabi mengatakan Qul ngucap sira inni syaimun. Muncul pertanyaan, ucapan hakikatan ala lisan au fil qalbi. Satu ulama mengatakan yang dimaksud Nabi Muhammad, yang dimaksud ucapan adalah ucapan hati. Sehingga sunnah apabila syahid sedang puasa lalu
ada orang lain mengatakan ucapan yang jelek dalam ma'asyid sunnah dalam hatinya mengucapkan ini syai'un. Sedap yang namanya ucapan adalah ucapan hati. Sehingga yang dimaksud Nabi Muhammad Sallallahu ini syai'un adalah ucapan dalam hatimu ini syai'un. Lalu ulama ini memiliki alasan sedap yang namanya ucapan adalah ucapan hati, sedangkan lisan ini adalah alat atau yang membantu apa yang ada dalam hati. Lalu ulama ini memiliki alasan sebab seandainya Syekh mengatakan ini syai'un melalui lisan, maka ini sama dengan riya'un, sama dengan riya'un. Al-riya'u muhbitun lil amal. Ini sama dengan riya'un, pamer. Dan riya' ini bisa menghapus amal soleh. Sehingga untuk mengerjakan adanya alam nafsi dalam masalah sholat. Dalam surat Al-An'am mengatakan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam Al-Quran Allah berfirman, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat ini Allah berpesan kepada manusia untuk selalu mencintai Allah, sehingga cintanya 100%. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga pada waktu umat Islam, pada waktu Syekh sedang sholat, sebelum memulai membaca Fatihah,
syahid membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa Tuhanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Syahid mengucapkan inna sholati wa nusuki. Syahid hanya mengucapkan dalam lisan. Syakar syahid walaupun mengatakan inna sholati wa nusuki, tetapi hatinya penuh dengan mencintai harta, tetapi yang berbicara hanya lisan, hatinya penuh munafik. Inilah yang dinamakan perselingkuhan dengan Tuhan. Tuhan saja dibohongi, bohong dengan kasih yang namanya Tuhan. Misalkan Tuhan mengatakan inna sholati wa nusuki, tetapi dalam hatinya mengucapkan cinta dunia, sehingga mengenai ucapan ada dua, ucapan lisani dan ucapan hati. Lisannya berkata mencintai Tuhan, tetapi hatinya mencintai dunia. Ini namanya perselingkuhan. Ini namanya dua ucapan yang berlawanan. Sehingga Imam Islam dalam kitab At-Tauhid menampilkan suruhnya mengenai Sumanto, mengenai manusia memakan daging. Dalam kitab Tauhid, Imam Isnawi menampilkan pendapat Imam Ghazali mengenai masalah Sumanto atau riba ngasani. Dalam masalah riba, Imam Ghazali mengatakan seandainya ada orang riba dalam hati, semisal syahid dalam hatinya mengatakan bahwa Ali atau Osman adalah manusia jelek, hibah dalam hati, Imam Ghazali mengatakan itu termasuk Sumanto, termasuk memakan daging. Hibah yaitu memakan daging saudara
Islam. Sehingga dalam kitab Nabit menampilkan pendapat Imam Nawawi, pendapat Imam Ghazali. Dalam kitab Nabit Imam Isnawi mengatakan Qala al-Ghazali fil Ihya wa tabi'ahu alaihi an-Nawawi fil Al-Ari innaha tahsulu bil qalbi ama tahsulu bil lafzi. Ini pembahasan riba. Wa minha qalu fi haddil riba innaha zikru syahsi bima ya'aramu min syartihi min syuruti al-ma'rufati. Summa qala al-Ghazali fil Ihya'i wa tabi'ahu alaihi an-Nawawi. Mengenai pembahasan bahwa ucapan hakikatan fil lisani, Imam Isnawi memunculkan furu'iyah, salah satunya mengenai riba ngasani. Riba adalah memakan daging saudara Islam. Sehingga dalam satu hadis Nabi Muhammad melihat syuhada dalam mulutnya ada potongan daging, ada bau yang tidak enak, sehingga membuat Rasulullah mau muntah. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai syuhada, kenapa engkau menjadi sumanto memakan daging?" Jawabannya, sedap, ia baru saja riba pada temannya, sehingga riba sumanto sudah ada pada zaman Nabi. Memakan daging maknawi, sehingga kanibal sudah ada pada zaman Nabi, yaitu manusia yang suka riba, manusia yang suka ngerasani ini adalah sumanto. Lalu Imam Ghazali mengatakan, Imam Ghazali yang didukung oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar mengatakan, apabila riba dilakukan hanya dalam hati, apakah sudah dinamakan riba? Mengenai hal ini, Imam Ghazali mengatakan sudah dinamakan riba. Sebab riba adalah mengucapkan kata-kata
ngerasani pada saudara muslim. Lalu ucapan al-aslu fil qalbi innal alama la fil fuadi wa innama ju'illa al-lisanu alal fuadi dalila. Lalu untuk memahamkan Imam Isnawi menampilkan beberapa furu'iyah, salah satunya seandainya syair nada, maka seandainya syair nada dalam hatinya, semisal seandainya saya mendapat nikmat dari Allah, saya nazar mau melakukan amal soleh, semisal mau sedekah, maka nadanya sah walaupun tidak diucapkan lewat lisan, walaupun hanya diucapkan lewat hati, nadanya sah sebab ucapan hakikatan fil lisan. Lalu untuk supaya lebih paham, Imam Isnawi menampilkan contoh semisal syair bersumpah tidak akan berbicara, syair bersumpah saya tidak akan bicara, maka syair seandainya bicara tetapi hanya dalam hati atau hanya SMS, maka satu orang mengatakan telah melanggar sumpah palapa atau melanggar sumpahnya. Sebab yang dinamakan tidak bicara ini adalah bicara lewat hati, sehingga SMS ini termasuk bicara lewat hati. Inilah ru'yah yang ditampilkan oleh Imam Isnawi supaya memahami metode Asy'ariyah mengenai hidayatullah al-alamul an-nafsi. Hidayatullah atau Al-Quran adalah alam nafsi qadimun, sehingga dalam Al-Quran ada lafaz amr, ada lafaz nahi,
maka setiap amal pasti ada makmur, ada yang diperintah. Lalu apakah boleh ada perintah lalu belum ada yang diperintah? Mengenai hal ini dalam kitab Tasniful Masyamil, dalam kitab syarahnya Jam'ul Jawami, mengatakan boleh saja. Contoh, anna ma'muruna bi amri sholat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, sholat wajib terjadi pada tahun 10 Kenabian. Isra Mi'raj terjadi pada 10 Kenabian. Pada waktu Nabi menjalankan Isra Mi'raj, pada waktu Nabi mendapat undangan istimewa dari Allah, waktu itu terjadi pada tahun 10 Kenabian sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Lalu setelah Nabi Muhammad mendapat undangan dari Allah, lalu Nabi Muhammad mendapat syariat supaya umat Islam menjalankan sholat 5 waktu. Lalu muncul pertanyaan, kenapa manusia yang hidup pada tahun 2026 seperti saya atau seperti sampean-sampean terkena hidup sholat 5 waktu? Jawabannya, umat Islam yang hidup 2026 atau kita semua terkena hisab Allah semenjak manusia 2026 masih makhluk. Pada waktu kita belum wujud, hisab Allah yang terjadi pada tahun 10 Kenabian ini sudah ta'aluk, sudah memiliki hubungan dengan kita semua atau dengan manusia yang hidup 2026. Perbedaannya, sebelum kita wujud, sebelum manusia memiliki akal balik, ta'aluk Allah sifatnya maknawi. Lalu apabila syahid
sudah balik akal, lalu ta'aluknya menjadi ta'aluk dan kisu. Inilah yang dimaksud kelompok Asy'ariyah apabila manusia yang bersangkutan belum memenuhi syarat, maka namanya ta'aluk maknawi. Lalu apabila manusia sudah memenuhi syarat, maka namanya ta'aluk dan kisi. Lalu al-alim al-alama Kiai Syahal Mahfud OSM mengatakan OSM Nahdlatul Ulama dalam Thariqatul Wusul, beliau mengatakan ta'aluk dan isi atau ta'aluk maknawi ini adalah istilah yang digunakan oleh kelompok Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Apabila manusia sudah sempurna memenuhi syarat mendapat taklif, maka ta'aluknya namanya ta'aluk maknawi, ta'aluk dan kisi. Sehingga dalam Thariqatul Wusul mengatakan apabila syekh belum memenuhi persyaratan, maka namanya ta'aluk maknawi, artinya belum diperintah untuk melaksanakan sholat. Lalu apabila syekh sudah balik akal, maka ta'aluk maknawi berubah menjadi ta'aluk tanjisi. Inilah metode Asy'ariyah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah qadim, lalu dalam Quran ada amr, perintah, ada nahi. Lalu mengenai ta'aluk ada istilah ta'aluk maknawi, ada istilah ta'aluk dan kisi. Lalu kelompok Asy'ariyah dalam kitab Tasmiful Masyamir mengatakan bahwa kelompok Mu'tazilah yang menolak hijab an-nafsi, sebab Mu'tazilah memiliki akidah tafsir wal qadhi, sebab Mu'tazilah memiliki akidah semuanya dilihat dengan tafsir wal qadhi, melihat secara akal
akal manusia. Lalu kelompok Asy'ariyah mengatakan walaupun secara akal tidak masuk akal, walaupun ta'aluk maknawi secara akal dianggap aneh atau muhal, sebenarnya tidak ada yang muhal. Contoh dalam tasriful masyamah, contohnya syahid memiliki istri yang sedang hamil. Contohnya dalam kitab tasriful masyamah, contohnya adalah syahid memiliki istri dalam keadaan istrinya sedang hamil. Lalu syahid meminta istrinya, wahai istriku, seandainya anaknya lahir, maka engkau pondokkan di pesantren. Seperti syahid mengatakan, wahai istriku, nanti kalau anak kita lahir, engkau pondokkan di pesantren. Ini termasuk ta'aluk maknawi, sehingga dalam pendekatan bahasa tidak ada salahnya memunculkan istilah ta'aluk maknawi. Lalu untuk memahamkan dalam kitab Majmu' Al-La'im, Imam Isnawi menampilkan su'iyah banyak sekali. Dalam kitab Al-Majmu' fi Qawaidil Madhab, halaman 364 mengatakan, yajuzu al-hukmu ala ma'dum bitaklif inda al-sunnah. Lalu menampilkan sunniyah mengenai al-iman fi haqqi atswalil mu'minin. Contoh ta'aluk maknawi anak kecil yang masih umur 2 tahun atau 5 tahun dihukumi Islam, atau anak kecil yang masih umur 1 tahun wajib syahadat fitrah. Ini termasuk ta'aluk maknawi. Mana mungkin anak kecil sudah memiliki agama Islam. Anak kecil belum bisa mengerti mengenai agama. Anak kecil yang masih umur 1 bulan
ini sudah dihukumi Islam. Ini termasuk ta'aluk maknawi. Walaupun Islam belum wujud pada saat itu, tetapi suatu saat 15 tahun atau 10 tahun yang akan datang, Islam muncul dalam hatinya anak kecil, sehingga sah menghukumi anak kecil sebagai orang Islam, walaupun pada saat itu belum ada Islamnya, tetapi dihukumi Islam. Lalu dalam Majmu' Al-La'i halaman 364 menampilkan contoh banyak sekali atau menampilkan tahrijul syurut ala usul. Contohnya anak kecil yang dihukumi budak sebab ayahnya, ibunya adalah non-muslim. Mengenai budak anak kecil, hatta yajuzu syabihim wa istirqa'ihim. Anak kecil belum memahami apa itu Islam, apa itu kafir. Tetapi dalam fikih anak dihukumi budak sebab melihat orang tuanya, sebab anak suatu saat mengikuti agama orang tuanya. Ini sama dengan ta'aluk maknawi, sehingga sah saja menghukumi sesuatu yang makhluk, lalu suatu saat akan wujud. Sehingga dalam Hamul Hawamat, syarahnya Jamul Jawamat, mengatakan ta'aluk maknawi dengan bahasa lain al-ma'lum al-muwaqqa'u, maklum yang suatu saat wujud. Itu sah mendapat ta'aluk maknawi, sebab walaupun maklum, tetapi maklum ini suatu saat akan muncul. Sehingga kelompok Asy'ariyah mengatakan bahwa Mu'tazilah tidak percaya mengenai hidup an-nafsi, sebab Mu'tazilah memiliki akidah Hasan wal Qabih aqliyani. Lalu seandainya secara bahasa ini tidak dianggap muhal, sebab sah saja orang tua wasiat kepada anaknya yang masih dalam kandungan, ini sah saja. Syahid wasiat
pada anaknya yang masih dalam kandungan. Ini sah dan ini namanya ta'alluq maknawi, dan ini termasuk tahrijul furu' alal usul. Mengenai contohnya banyak sekali, salah satunya dalam kitab Al-Majmu' Al-Madhab fi Qawaidil Madhab yang ditulis oleh Imam Al-Wa'li Asy-Syafi'i. Lalu Imam Asyuqi dalam Asdah wan Nadhair, Asyuqi menampilkan contoh-contoh tahrijul furu' mengenai ta'alluq maknawi. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.